guys, balik lagi di channel Bang Onip, channel yang membahas alur komik. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video Against the God part 15. Hari ini hari dimana Yunche berlaga pada babak 8 besar. Ia sekarang ini menghadapi Fanjubi, murid dari klan Burning Heaven. Sepertinya banyak orang meragukan Yunche pada pertandingan hari ini. Bahwasannya Fanjubi sudah berada di ranah spirit mistik dan ia memiliki senjata di ranah heavenly mystic. Gak lama kemudian pertandingan pun dimulai. Mereka saling menyerang. Serangan Fanjubi bisa ditahan oleh Yunche. Karena itu Fanjubi mengeluarkan kartu asnya, teknik api biru. Api biru ini hanya bisa ditahan oleh orang yang sudah berada di ranah earthly mystic. Teknik ini adalah dari klan Burning Heaven. Fanjubi melanjutkan serangan. Api biru tersebut mengepung Yunche. Yunche membuat barrier apinya agar tidak terkena api biru Fanjubi. Kemudian Yunche melibaskan pedangnya. Api biru tersebut terbelah. Fanjubi tak mau terpaku dalam keterampilan Yunche. Ia menyerang kembali. Kali ini Fanjubi berniat membunuhnya. Mereka yang melihat itu khawatir akan keselamatan Yunche. Dengan tekniknya membentuk naga api biru, Yunche merasa tertekan dengan aura begitu besar. Merasa tak ada cara lain menahan serangan tersebut. Dengan senang hati Yunche meletakkan pedangnya. Ia akan menahannya menggunakan tangan kosong. Saat serangan tersebut akan mengenai Yunche, namun di luar pemikiran mereka, nyatanya Yunche mampu memegang lalu memainkan api biru tersebut dengan santainya. Fanjubi merasa frustasi karena serangan terkuatnya dipatahkan dengan mudahnya. Sementara itu, Yunche menyerang balik sampai-sampai Fanjubi tak dapat berdiri lagi. Oke, kemudian wasit mengumumkan Yunche pemenang pertandingan kali ini. Setelah mendengar itu, Yunche akan keluar arena. Tapi Fanjubi menyerang Yunche di saat lengah. Namun dengan refleks yang bagus, Yunche dapat menghindari plus melayangkan pedangnya. Fanjubi terhempas, ia menerima luka parah. Melihat itu, pengawalnya menghampiri tuannya. Hei anak muda, kenapa kau menyerang cukup kejam? Pertarungannya kan sudah selesai. Kenapa masih menyerang tuan muda kami dengan serius? Hei kakek tua, apa kau buta, ha? Sudah jelas-jelas dia menyerangku duluan. Apa kau ingin aku membiarkannya dan dibunuh olehnya? Merasa malu tak bisa memberikan alasan lagi, tiba-tiba pengawal tersebut sudah ada di depan Yunche. Ia menjulurkan tangannya menerkam Yunche. Untungnya Yunche masih sempat menciptakan bayangan. Tak sampai di situ, pengawal tersebut menyerang kembali. Saat serangan akan mengenai Yunche, Nona Yuchan datang menyelamatkan Yunche. Di sini, Nona Yuchan mencoba menenangkan pengawal Burning Heaven, tapi dia tak mau mendengarkan. Ia lagi-lagi menyerang. Tak ada cara lain, Nona Yuchan menggunakan kekuatannya. Dengan satu gerakan, bongkahan es menjatuhi pengawal klan Burning Heaven. Ia tertimbun es. Dengan begini, penyerangan terhadap Yunche dan jalannya pertandingan dapat diteruskan. Sementara itu, secara pribadi, Fan Jucheng meminta maaf kepada Master Heavenly Sword Villa atas tindakan tak terpuji yang dilakukan anggota klan Burning Heaven yang membuat situasi tak mengenakan. Di sini, Master Heavenly Sword Villa menerima permintaan maaf dari klan Burning Heaven. Tapi jika melakukan lagi, maka klan Burning Heaven akan didiskualifikasi pada turnamen ini maupun turnamen yang akan mendatang. Kemudian kita dibawa ke tempat lain, lebih tepatnya ke pertandingan King Yue melawan murid Sekte Xiao. King Yue dengan santainya, ia hanya menahan serangan saja. Di saat lawannya akan mengeluarkan kekuatannya, ia tak menyadari bahwa dirinya sudah disegel meridiannya. Di sini, murid Sekte Xiao telah dilumpuhkan.
Pemenang pertandingan kali ini Qing Yue. Ia berhak melaju ke semifinal. Qing Yue ini murid berbakat dalam beberapa dekade ini. Layak menjadi murid jenius. Kekuatannya tak usah diragukan lagi. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terlihat Yunce mendatangi penginapan istana Frozen Cloud. Maksud kedatangannya ingin bertemu Nona Yuchan, berharap agar dipertemukan. Secara pribadi ia mau mengucapkan terima kasih atas penyelamatan hari ini. Di sini Qing Yue keluar. Tuan Yun, jika kau ingin bertemu master senior, lebih baik kau pulang saja. Soalnya senior tidak pernah berhubungan dengan orang luar. Qing Yue, istriku, bagaimana bisa kau memanggil suamimu seperti orang lain? Baiklah, aku akan memanggilmu Yunce, jawab Qing Yue. Sepertinya aku lebih suka dipanggil suami, kata Yunce. Di sini, Yunce tak berhenti memohon agar diperbolehkan bertemu Nona Yuchan. Qing Yue kekeh dengan pendiriannya. Soalnya yang ia ketahui senonya tak pernah bertemu dengan orang luar. Tapi, terdengar suara dari dalam ruangan. Qing Yue, biarkan dia datang ke kamarku. Lalu diantarlah Yunce ke kamar Nona Yuchan. Dipertemukanlah mereka berdua. Di sini Yunce menggoda Nona Yuchan dengan memeluknya. Kelihatan ya, MC kita fuckboy bener. Nona Yuchan merasa kesal atas tindakan tak senonoh dilakukan oleh Yunce. Nona Yuchan mengusirnya dengan menggunakan atribut es untuk membuat Yunce terlempar keluar. Tak ada lagi yang perlu disampaikan, Yunce berpamitan meninggalkan tempat tersebut. Oke, di pagi harinya Yunce melawan Linji kembali. Atas kekalahan yang dulu, Linji ingin bertanding ulang, karena ia akan menggunakan semua kekuatannya. Pertandingan pun dimulai. Mereka berdua melancarkan serangan. Serangan demi serangan tak terhindarkan oleh kedua belah pihak. Mereka berdua saling membalas. Pertarungan mereka cukup sengit, sampai di mana Yunce lengah penjagaan. Ia terkena damage besar, tapi yang ia rasakan tidak begitu besar. Kemudian Yunce membalas serangan tersebut, hingga Linji terdorong ke belakang. Di saat kondisi tidak menguntungkan bagi Linji, Li Yun memberikan pedang ke adiknya. Sekarang ini Linji memegang dua pedang di tangannya. Itu membuat keuntungan besar bagi Linji. Di sini, Linji menyerang secara beruntun. Yunce hanya bisa bertahan saja. Yang ia rasakan sangat berbeda dengan satu pedang tadi. Sampai di mana pedang Yunce patah. Tak kuat lagi menahan serangkaian serangan. Namun, pedang Overlord bergejolak mengeluarkan aura. Seperti mengatakan ia masih bisa bertarung sampai titik darah penghabisan. Di situ serangan Yunce tambah brutal lagi. Sekarang ini ia menggunakan pedang patah malah tambah kuat. Dapat menyamai kekuatan pedang dua Linji. Sekarang ini Linji sudah bersiap akan menggunakan teknik Absolute Sword. Dengan dikombinasikan Dazzle Sky, ia akan mengakhiri pertarungan ini. Mungkin teknik itu harapan terakhir bagi Linji untuk memenangkan pertandingan ini. Serangan tersebut sudah dilancarkan ke arah Yunce. Di sini Yunce tak gentar menghadapi serangkaian terkuat Linji. Ia juga mengeluarkan semua kekuatannya. Adu serangan terjadi. Serangan mereka bertabrakan. Boom! Hal itu menyebabkan energi di sekitar arena sangat kacau. Sudah terlihat dari kepulan asap mereka berdua masih berdiri. Namun, yang membuat tercengang semua orang di sini adalah Yunce. Ia berhasil menghancurkan serangan kombinasi dua pedang dengan pedang patahnya. Itu semua menguras energi Linji. Ia sudah mencapai batasnya dan ia menyerah, mengakui kekuatan Yunce. Para penonton bersorak gembira atas pertunjukan luar biasa ini yang ditampilkan mereka berdua. Pertandingan selanjutnya Qing Yue melawan Li Yun. Dimulailah pertarungan mereka.
Mereka saling membalas serangan. Kemudian Ling Yun menggunakan keterampilannya menerjang pertahanan Qing Yue. Serangan tersebut mengenai bagian tangan kiri Qing Yue. Namun, hal itu menyebabkan cadarnya terlepas, sehingga membuat paras cantik Qing Yue terekspor ke publik. Para penonton terpana akan kecantikan Qing Yue, sampai-sampai Ling Yun berhenti sejenak saat pertandingan berlangsung. Pertarungan pun dilanjutkan kembali. Ling Yun menggunakan teknik Sky Sword Extreme. Qing Yue tak mau kalah, ia juga mengeluarkan Es Lotus Potion, sekaligus bertahan dengan selendangnya. Ia dapat menangkis serangan dari Ling Yun, sehingga Qing Yue menyerang secara beruntun. Itu dapat memberikan dampak luka pada Ling Yun. Kejadian yang sama seperti Lin Ji, saat ini Ling Yun memegang dua pedang di tangannya. Ia diberikan oleh ayahnya. Di sini, Ling Yun membuat cloning pada dirinya. Bisa dikatakan skill niat pedangnya tinggi. Ya, Ling Yun ini berada di tingkat 3 Earthly Mystic, dan Qing Yue hanya di tingkat 8 Spirit Mystic. Saat Ling Yun akan menyerang, Qing Yue sudah menciptakan Domain S, membuat Ling Yun tak bergerak. Domain S itu sendiri sangat cepat membekukan Ling Yun. Saat ada kesempatan untuk menyerang, Qing Yue mengarahkan selendangnya. Ling Yun yang sudah membeku tak bisa berbuat apa-apa, apalagi menggerakkan badannya. Ling Yun mengaku menyerah. Qing Yue melaju ke final bertemu Yunce alias suaminya. Satu hari kemudian, di mana laga pertandingan final kali ini Yunce melawan Qing Yue. Di sini, Yunce menggunakan pedang Dragon Volt Sword. Kalian tahulah pedang Yunce. Yap, ia dapatkan dari mengalahkan bos dragon. Pertandingan pun dimulai. Mereka saling menyerang. Yunce menggunakan api peradangan ponik. Itu membutuhkan 3 bulan menggunakan kembali. Tapi Yunce merasakan Qing Yue tak enak hati melawannya. Di sini Yunce meminta agar bertanding serius. Qing Yue menyanggupi itu. Lalu Qing Yue menggunakan teknik Seven Roll, mengkombinasikan serangan Es Body Jet Bones. Tak mau kalah, Yunce mengeluarkan logo darah ponik di dahinya. Itu menandakan mereka bertarung dengan sungguh-sungguh. Simbol di kepala Yunce dapat diketahui banyak orang. Hal itu dapat menimbulkan kecurigaan. Padahal ia sudah berjanji pada Dewa Ponik untuk tidak menunjukkan di muka umum bahwasanya Yunce bukan keturunan dari Sekte Ponik. Itu membuat dirinya mendapatkan bahaya yang akan mendatang. Balik ke cerita. Adu serangan akhirnya pun terjadi. Yunce tak kuat menahan serangan dari Qing Yue. Yunce jatuh. Lalu Qing Yue melanjutkan serangan dengan membekukan Yunce. Tak sampai di situ, Qing Yue melilitkan selendangnya, menghantamkan ke tanah. Benturan keras tubuh Yunce ke tanah sampai membuat lubang. Yunce menerima luka hingga tak sadarkan diri. Dan berakhir sudah video kali ini. Kita tunggu aja video selanjutnya. Stay tune di channel Bang Onip. Bye bye.